jemaat Tuhan, kita bersyukur kasih dan kesetiaan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Sepanjang hari mulai dari pagi hingga saat ini, penyertaan Tuhan terus kita alami bersama. Dan sebelum kita beristirahat, mari persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan melalui renungan malam pada saat ini. Kita awali dengan satu pujian. Bagaimana ku kan bernyanyi dengan kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merah Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Dapatkah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merah Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, Tuhan.
bagiku yang hina ini, kau rela berkorban. Dapatkah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Firman Tuhan akan diberitakan. Mari kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kembali kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kasih dan penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami dan merasakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan ini, mulai dari pagi hingga pada malam hari ini. Tuhan telah memberkati dan menuntun kami dalam melaksanakan berbagai aktivitas tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Berkenan kiranya Tuhan memberkati semua itu, biarlah boleh bermanfaat dalam kehidupan kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami datang menghampiri hadirat Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, biarlah Tuhan menyertai dan menuntun kami. Dan sebelum kami beristirahat, firman-Mu akan diperdengarkan. Kuasa Roh Kudus kiranya menolong kami supaya firman ini kami boleh pahami dan juga mampu menjadi pegangan kehidupan yang Tuhan berikan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, berkati jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Dan berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan berdasarkan kitab Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai 8. Yesaya 44 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan selalu rindu untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bersama kita akan hayati bagian firman Tuhan ini dalam tuntunan tema berdasarkan renungan harian gereja atau Raja, Gelar Allah. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sosial kita sering mendengarkan gelar. Apakah itu gelar akademik atau mungkin gelar-gelar dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial. Nah, sesungguhnya gelar ini tidak semudah itu kita dapatkan. Kalau gelar akademik misalnya sebagai seorang doktor, sebagai seorang master, ya tentu tidak semudah itu kita dapatkan. Tetapi membutuhkan perjuangan yang panjang,
membutuhkan kerja keras yang luar biasa. Barulah gelar itu bisa disematkan pada diri kita. Nah, kalau dalam kehidupan bermasyarakat, gelar-gelar tertentu diberikan kepada seseorang, ya tentu tidak sekadar gelar itu diberikan, tetapi ada sesuatu hal yang melekat pada dirinya yang membuat bahwa gelar itu layak diterima olehnya. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita ini, Allah memperkenalkan diri kepada dunia. Allah memperkenalkan diri kepada umatnya dengan sebutan Raja, dengan sebutan Penebus, dengan sebutan Tuhan yang terdahulu dan terkemudian. Tidak sekedar gelar-gelar ini ada dalam diri Allah, tetapi sesungguhnya bahwa hal penting untuk dilihat, dihayati dan dipahami bahwa ia punya kekuatan. Hal penting untuk kita lihat bahwa gelar ini menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa, ia memiliki kekuatan. Bahkan ia berkuasa atas segala yang diciptakannya. Ya. Jadi tidak sekedar bahwa gelar itu diberikan kepadanya dia adalah penebus, tetapi di balik itu sekaligus menjadi sebuah keyakinan bahwa ia sanggup menebus kehidupan umat dari kuasa kegelapan, yaitu dosa. Kalau dikatakan bahwa Allah adalah yang terdahulu dan kemudian, itu berarti bahwa dalam diri Allah ada kuasa dari awal sampai selama-lamanya. Ya. Dalam diri Allah ada kuasa mulai dari awal sampai selama-lamanya, atau tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan umatnya. Kalau disebutkan bahwa Allah itu adalah gunung batu, Allah punya kekuatan dalam kehidupan umatnya untuk melakukan sesuatu di luar apa yang difikirkan oleh manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gelar istimewa juga diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus. Nah, apakah gelar istimewa itu? Gelar istimewa itu ialah ia tidak menyebut kita lagi sebagai hamba, tetapi ia menyebut kita sebagai sahabatnya. Gelar dalam diri kita adalah, kita ini adalah sahabat Allah. Nah, bagaimana kita mempertahankan gelar itu sebagai sahabat Allah dalam kehidupan ini? Cara kita untuk mempertahankannya ialah dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah yang menganggap kita sebagai sahabatnya. Melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah yang menganggap kita dan memberi gelar kepada kita sebagai sahabatnya. Kita bukan lagi sebagai hamba, tetapi Dia memberlakukan kita, memberi gelar baru bagi kita sebagai sahabatnya. Nah, seberapa jauh kita mampu memaknai gelar dalam diri kita sebagai sahabat Allah dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita disebut sebagai sahabat, itu berarti bahwa ada peluang bagi kita untuk menyampaikan segala keluh kesah kita, keberadaan kita kepada Allah yang telah menganggap kita sebagai sahabatnya, yang telah memilih kita dan menetapkan kita sebagai sahabatnya dalam kehidupan ini. Dan kiranya ini menjadi sebuah perenungan terindah dalam kehidupan kita, bahwa Allah dengan segala gelar yang ada pada dirinya, Ia adalah penebus, sesungguhnya mau menyatakan kepada kita bahwa Ia mampu mengangkat kita dari kuasa kegelapan, menebus kehidupan kita dari kuasa dosa menjadi sebuah kehidupan yang berarti.
Kalau Allah adalah yang terdahulu dan yang terkemudian, mau mengatakan kepada kita bahwa kuasanya kekal adanya dalam hidup ini. Nah, dengan demikian kita tidak perlu khawatir lagi, kita tidak perlu cemas lagi dan berpikir bahwa apakah Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Firman Tuhan sekaligus meyakinkan kita bersama pada malam hari ini untuk tidak meragukan kuasa dalam diri Allah yang sekaligus telah memberi gelar baru kepada kita sebagai sahabatnya. Dan sebagai sahabat Allah, yang Ia inginkan ialah melakukan apa yang dikehendaki dalam kehidupan ini. Firman-Nya menguatkan kita semua dan terus menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus hadir menyatakan pertolongan, dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan perkenankan kami untuk melewatinya, bahkan sejumlah aktivitas yang boleh kami selesaikan. Kami berharap Tuhan Engkau berkenan memberkati. Dan sebelum kami beristirahat, kami terus berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga dan menolong kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang akan mengganggu istirahat kami malam ini. Kiranya esok pagi hari baru, hidup baru, kembali kami jelang bersama dengan Tuhan. Dan sejumlah aktivitas yang kami rencanakan untuk kami lakukan, Tuhan berkenan menolong dan memberkati. Kami tidak punya kekuatan apa-apa dalam melakukan semuanya itu, selain mengharapkan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Tidak ada daya dalam diri kami, selainkan kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami terus berdoa kepadamu untuk pergumulan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang tidak berdaya karena usia, untuk mereka yang berduka karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, bahkan berbagai pergumulan lain. Kami terus yakin bahwa tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa akan terus menolong dan menguatkan, sehingga pergumulan tidak membuat iman kami jauh dari Tuhan, melainkan akan memampukan kami untuk terus melihat bahwa Tuhan tetap mengasihi kehidupan ini. Dan terus kami bersukacita untuk berbagai hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, melalui pertambahan umur, ulang tahun pernikahan, kesembuhan dari penyakit, bahkan berkat-berkat lain yang Tuhan nyatakan. Atasnya kami ucapkan syukur limpah terima kasih. Kiranya lewat semuanya itu kami terus belajar untuk melihat bahwa berkat-Mu tidak pernah berkesudahan. Pun kami terus berdoa kepadamu untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mereka, biarlah terus dituntun dan dipelihara oleh Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami terus berdoa kepadamu untuk kerinduan mereka untuk meraih masa depan. Dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, biarlah kiranya terus diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, supaya mereka terus mengandalkan Tuhan, dan kesuksesan mereka boleh raih, nama Tuhan dimuliakan. Kami terus berdoa kepadamu untuk pergumulan yang kami hadapi bersama, pergumulan dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat sejumlah aktivitas kami terbatas, bahkan juga kami sering dalam suasana ketakutan, apalagi dalam interaksi dengan sesama. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami terus-menerus berada dalam ketakutan. Tetapi Tuhan punya cara untuk menolong dan mengasihi kami. Karena itu sebagai masyarakat biarlah kami boleh patuh terhadap sejumlah aturan-aturan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi memutus rantai penyebaran COVID ini. Dan biarlah kiranya semua boleh kami patuhi dengan benar, dan kami rindu Tuhan, kiranya suasana ini boleh menjadi baik kembali, kami dimungkinkan untuk beraktivitas dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Dan terus kami berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana di Masamba. Biarlah mereka terus diberkati dan dituntun oleh Tuhan. Dan kiranya pergumulan berat yang mereka hadapi, mereka tidak putus asa, melainkan percaya bahwa Tuhan punya cara yang luar biasa
untuk menolong mereka melalui kehadiran lembaga-lembaga, bahkan pihak pemerintah yang memberi kepedulian kepada mereka. Dan biarlah dalam semuanya itu mereka boleh melihat bahwa kasih Tuhan dinyatakan melalui kehadiran orang-orang yang Tuhan pakai. Terima kasih ya Tuhan, Engkau jaga dan tuntun kami sejauh kehidupan ini. Dan ampuni sekiranya hari ini kami melakukan hal yang tidak berkenan. Dengarkan kami yang datang membawa hidup kami, seruan kami, doa kami. Namun bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih, selamat malam untuk kita semua, Tuhan memberkati.